Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support system selalu mengenal yang namanya pertemuan. Dan pertemuan merupakan alat untuk memasukkan sistem itu sendiri. Kali ini saya akan memberikan panduan yang perlu kita lakukan setelah menghadiri acara seminar Live Today, khususnya bagi Anda yang sudah punya organisasi, dan tentu saja berbeda dengan Anda yang baru memulai dan belum memiliki tim. Apa yang perlu Anda lakukan? 1. Tanyakan hal positif apakah yang mereka peroleh setelah mengikuti sesi seminar Live Today. Nah, mengapa Anda bertanya hal ini? Bisnis ini dibangun dari orang yang tepat, maka Anda perlu memastikan siapa yang bersedia bekerja sama dengan Anda. Live Today bukan sebuah metode untuk merubah nasib orang selama dia belum bersedia merubah mindsetnya dan membuat keputusan untuk action. Live Today adalah pertemuan yang membantu Anda mengetahui siapa orang tepat Anda selanjutnya. Dalam bisnis seperti ini, prinsipnya adalah Anda berlari bersama-sama dengan tujuan yang sama, meski dengan lintasan yang berbeda. Jangan menghabiskan waktu Anda bekerja dengan orang yang belum siap. Itu akan menguras emosi Anda. Wajar kalau grupnya masih ita itu. Wajar kalau grupnya masih ita itu. Grupnya masih 1-2 orang. Sehingga emosi Anda akan kegerus. Perbanyak jumlah orang di dalam tim Anda. Ibaratnya Anda sedang mendorong mobil yang dihandrem. Meskipun mesin mobilnya nyala, suaranya meraung-raung kencang, tetapi rodanya tetap saja tidak bergerak. Jadi tidak cukup bekerja dengan orang yang bermodalkan teriakan semangat saja. Teriakan yes bisa berarti no loh. Semakin kencang yesnya, semakin kencang pula no-nya. Tarik ses, semongko. Ada ketidakselarasan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dipikirkan dengan apa yang di hatinya. Apa yang terjadi? Ya, oh yes or no. Tidak mau ini. Anda hanya mendengar lenguan tanpa hasil yang jelas. Pada umumnya Anda akan semakin bisa memanen orang yang tepat ketika pada acara Live Today dia membawa kelebaran orang yang paling banyak. Maksudnya bukan orang yang berbadan lebar ya. Seperti ini maksud saya. Anda membawa 5 kaki, 10 kaki, atau 20 kaki kelebaran langsung. Yang kedua, Anda membawa jumlah yang besar. Angka rata-rata seorang bisnis partner akan cukup efektif dengan total peserta 30 orang ke atas. Angka ini ditemukan berdasarkan pengalaman rekan-rekan yang sudah meraih income 20 juta ke atas. Pada awal karirnya, mereka membawa 30 orang ke atas. Silakan Anda buktikan, jika Anda seorang BP atau bisnis partner dan membawa 30 orang ke Live Today. Perhatikan, berapa banyak bonus yang akan Anda terima di 3 bulan mendatang. Ya, kisaran 20 juta ke atas. Simple. Karena desain pertemuan Live Today berisi kombinasi antara pengetahuan, inspirasi, testimoni, motivasi, dan penghargaan bagi mereka yang sukses. Maka selama ini kebanyakan para peserta akan menyesal datang ke Live Today. Apa sebabnya? Karena mereka membawa orang yang sedikit. Omongmu kayak orang tandes. Percaya atau tidak ya, Anda sendiri ya yang akan mengalami. Mereka yang tidak datang di Live Today tidak merasa menyesal. Mungkin justru mereka malah merasa nyaman karena mengisi hari liburnya dengan kegiatan duduk-duduk bersama keluarga. Tetapi secara finansial Anda tidak akan pernah lebih baik jika diisi dengan tidur, duduk, nonton TV, apalagi nonton bokep. Wah repot sampai buta terong ya. Jadi mereka yang tidak datang tidak akan pernah tahu
Bisa jadi mereka tidak akan pernah berhasil karena ada informasi yang mereka lewatkan hanya gara-gara tidak mampu membuat skala prioritas hari liburnya yang diisi dengan apa. Usia saya sudah 49 tahun. Kalau hari Minggu ya bosen lah dan tidak berfaedah kalau waktunya digunakan untuk urusan yang tidak penting dan tidak mendesak. Ayo kita kembali ke topik. Kedua, setelah Anda memperoleh feedback dari para peserta, tibalah saatnya Anda mengajak mereka untuk membuat keputusan yang kedua. Keputusan yang pertama biasanya diambil saat pertemuan Live Today berlangsung. Keputusan yang kedua adalah keputusan untuk bertindak. Untuk bertindak mereka harus bersedia berubah. Jadi yang kedua, Anda tanyakan hal ini dalam sesi group meeting. Siapa di antara Anda yang ingin meraih sukses seperti mereka yang sudah naik di atas panggung? Silakan Anda mengacungkan tangan. Pertanyaan kedua, mengapa Anda ingin sukses di sini? Di sesi pertanyaan ini, pastikan Anda merekam secara mental dengan baik. Kalau perlu Anda catat. Lakukan secara personal. Tanyakan satu persatu kepada mereka. Biasanya mereka yang dapat menjelaskan dengan baik dan logis mengapa mereka ingin sukses adalah orang tepat Anda. Perhatikan penjelasannya dengan sungguh-sungguh karena sesi ini sangatlah penting bagi tim Anda. Ingat, jangan Anda tanyakan hal ini jika Anda belum siap. Misalnya, HP Anda terus-menerus berbunyi. Jauhkan diri Anda dari gangguan saat menanyakan hal ini. Sikap Anda yang asal-asalan mendengarkan akan dianggap oleh teman Anda itu jawabannya tidak penting. Jadi perhatikan gestur tubuh Anda. Bagaimana jika pesertanya cukup banyak? Apakah harus semuanya ditanyai satu-satu? Saran saya, dalam sesi pertemuan yang berisi orang banyak, Anda bisa katakan bahwa karena keterbatasan waktu, saya akan memilih beberapa orang saja ya. Sisanya akan Anda lanjutkan pada sesi coaching secara personal di lain hari. Nah, persoalannya, siapa yang akan Anda pilih? Ini list prioritasnya. Carilah mereka yang membawa kelebaran dan orang yang paling banyak. 2. Carilah mereka yang sebelumnya sudah melakukan presentasi lebih banyak daripada yang lainnya. 3. Carilah mereka yang beberapa kali sudah bertemu dengan Anda dalam sesi wawancara atau sesi konsultasi. Nah, teman-teman, target Anda adalah mencari siapa yang memiliki goals paling kuat. Selanjutnya, yang ketiga, Anda mulai membantu mereka untuk membuat tahapan sasaran atau goal dalam perspektif waktu 1 bulan hingga 3 bulan mendatang. Melalui support system, kita akan bisa mengetahui jadwal kegiatan di bulan mendatang. Anda bisa menginformasikan kepada mereka bulan depan itu ada acara apa aja. Peringkat apa yang harus dicapai? Berapa omsetnya? Berapa nasabah yang harus mereka layani? Berapa agen baru yang akan bergabung? Di sesi ini Anda dapat memperkenalkan tahapan peta aset sistem New Univision. Tahap pertama sebagai core person bila dicapai bulan pertama. Tahap kedua sebagai core leader dicapai bulan kedua. Tahap ketiga sebagai eksekutif core leader dicapai pada bulan ketiga. Ini yang normal. Dalam membuat perencanaan ini, Anda perlu fleksibel dan mengacu kepada progres kerja mereka sebelumnya. Dan Anda tidak harus kaku atau normatif. Sesekali Anda bisa menerapkan giant step atau lompatan raksasa. Di dalam pengalaman saya, saat Anda ketemu dengan orang tepat yang baru masuk, dia bisa Anda berikan loading pencapaian yang lebih tinggi karena belum pernah memiliki pengalaman di masa sebelumnya. Jangan takut, lakukan saja. Selama Anda bersedia untuk membantu mereka untuk bisa bekerja bersama-sama, jangan takut untuk menetapkan target yang tinggi. Misalnya, dalam 1 bulan meraih peringkat sebagai seorang bisnis partner. Bulan kedua memiliki 20 kelebaran dan bulan ketiga memiliki total 60 manpower. Lalu bagaimana jika gagal? Ya, itu bagus, karena tidak ada risiko apapun. Lebih baik Anda kelelahan karena bekerja daripada kelelahan karena tidur terlalu lama. Bener kan? Tahap keempat dalam sesi pertemuan ini, Anda kenalkan syarat yang harus dipenuhi untuk meraih peringkat tersebut. Jelaskan pula apa dampaknya bagi bisnisnya. Cara yang paling efektif yang selalu saya gunakan adalah begin from the end. Mulailah dari akhir. Setelah saya menanyakan mengapa dia ingin berhasil, saya biasanya menanyakan dalam 1
hingga 2 tahun mendatang. Berapa penghasilan yang perlu dia raih melalui bisnis ini? Saya biasanya mulai dari peringkat SBP atau Senior Business Partner. SBP ini adalah seorang BP yang memiliki income progress 500 juta setahun. Sedangkan MDIT atau Million Dollar Income Team adalah income gross 1 miliar setahun. Jika dia bisa menunjukkan angka penghasilan yang dibutuhkan, maka saya akan menghubungkannya dengan peringkat yang ada di Allianz. Jadi Anda tanyakan dulu berapa income yang dia butuhkan, lalu hubungkan dengan bisnis ini. Jika dia sudah bisa mengasosiasikan antara impiannya dengan peringkat di bisnis ini, maka 50% tugas Anda sudah tercapai. Pekerjaan mental Anda semakin berkurang. Anda tidak perlu lagi memotivasi orang ini. Kau ini cari siapa? Jika dia sudah tahu harga yang harus dia bayar, jika dia tahu peringkat apa yang perlu dicapai, dan sudah tahu cara meraih tahapan peringkatnya, maka seandainya ada apa-apa dengan diri Anda, orang ini tetap akan bertahan. Setidaknya untuk 3 bulan mendatang. Setelah itu, ya kempes lagi. Iya, kempes lagi. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Wajar aja seperti ban yang kempes. Setelah dipompa, karena kena gangguan tiba-tiba tambah kempes. Namanya manusia, semangatnya kadang naik dan bisa turun secara cepat hanya karena masalah yang tidak ada hubungannya dengan bisnis ini, seputar keluarga, pekerjaan, atau kesehatan. Itulah sebabnya masa 1-3 bulan sejak Anda menyelenggarakan meeting after life today ini adalah timing yang sangat krusial. Anda perlu kenalkan orang tepat Anda untuk membuat skala prioritas baik dalam soal waktu, keuangan, dan masalah. Mana yang mendesak yang harus dikerjakan, mana yang bisa didelegasikan, mana yang perlu direncanakan, dan mana yang perlu ditunda atau kalau perlu diabaikan sama sekali. Jadi ilustrasi penghasilan ini akan sangat mempengaruhi motivasi kerja mereka. Di tahap awal, Anda buatlah ilustrasi bahwa setiap orang perlu memiliki 20 nasabah dengan hitungan premi sekitar 1,5 juta per bulan. Selain nasabah, Anda ajarkan pentingnya memiliki 3-5 orang yang melakukan hal yang sama dengan Anda. 3-5 orang ini adalah level core person. Maka income 6 bulan pertama Anda dari 9 juta akan disusul menjadi 20 juta per bulan pada periode 6 bulan yang kedua. Bayangkan, hanya bekerja 1 tahun saja, income yang diraih sudah mencapai 20 juta lebih. Tahap yang kelima, Anda mulai bimbing mereka untuk mulai praktek. Apa aja? Menulis daftar nama, ajarkan prinsip penting dari daftar nama. Siapa yang perlu ditulis, orang seperti apa yang perlu mereka masukkan, baik sebagai nasabah atau calon agen. Ajarkan bagaimana cara membuatnya. Berikan contohnya, dan beri tugas dalam 1 minggu tugas tentang daftar nama. Dalam pengalaman saya, ada perbedaan kualitas pencapaian goals antara orang yang menulis 50-100, 500, hingga 2000 daftar nama. Semakin sedikit yang dia tulis, maka semakin rendah pula level keberhasilannya. Selain daftar nama, ajarkan pentingnya membuat vision board. Merubah impiannya menjadi lebih visual, dalam bentuk gambar, bukan angan-angan. Selanjutnya, kenalkan pentingnya melakukan pra-pendekatan kepada daftar nama yang sudah dia tulis. Tunjukkan mengapa sesi ini adalah sesi yang terpenting sebelum mereka membuat janji untuk presentasi. Karena kebanyakan agen baru tidak bisa membedakan mana yang prospek, mana yang presentasi. Mana yang prospecting, mana yang presentasi. Semua campur aduk sehingga susah diukur rasio closingnya. Selanjutnya, promosikan pentingnya alat bantu yang dimiliki oleh New Univision yang kita namakan New Univision Go. Video yang pertama kali perlu mereka pelajari adalah bagaimana cara membuat janji. Jelaskan kepada mereka bahwa kegagalan untuk menguasai skill dalam membuat janji bisa mengganggu keberhasilan tahap selanjutnya, yaitu melakukan presentasi. Video kedua yang perlu didengarkan adalah pentingnya memiliki proteksi serta mindset seorang pebisnis dengan judul The New Wave Business Trend. Video lainnya bebas. Anda kenalkan pula garis sponsorisasi. Anda ajarkan tentang sistem 3 prinsip dasar: edifikasi, konsultasi, dan cross-lining. Sesi terakhir dalam pertemuan ini adalah Anda ajarkan bagaimana cara sederhana di dalam membuat janji dan melakukan presentasi singkat.
Kenalkan bentuk presentasi versi 2 menit dan durasi 5 menit. Bisa Anda lakukan role play secara bergantian. Nah, sebelum Anda akhiri pertemuan itu, Anda bisa undang mereka ke pertemuan selanjutnya yang akan menjelaskan fitur 2 produk unggulan. Bagaimana cara presentasi level lanjutan, teknik closing, cara mengatasi kendala, serta bagaimana mengoperasikan aplikasi digital untuk mendaftarkan nasabah baru dan calon agen. Pertemuan pertama Anda disebut berhasil jika Anda telah membantu mereka berani membuat janji ketemu dengan 10 orang di minggu pertama. Sebagian mereka yang melakukan presentasi dan sisanya Anda yang melakukan presentasi untuk dirinya. Anda bisa menggunakan sesi presentasi grup atau table talk secara offline atau online yang berisi 5-20 orang nasabah atau calon agen. Anda perlu memahami bahwa ada informasi yang berbeda saat presentasi terhadap calon nasabah dengan calon agen. Dalam vlog kali ini tidak saya bahas. Nah, teman-teman, sekarang Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan setelah seminar Live Today kita. Selamat berjuang, kumpulkan semua tim Anda dengan penuh antusias karena semangat Anda itu akan menular. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa yang Anda harus lakukan? Pertama, apa yang harus Anda lakukan? Yaitu tanyakan. Iki rekaman lo. Kok ada main biasa ya? Pertama, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Nomor 1. Oh, adik pertama.